Halo teman-teman, jadi pada video sekarang ini aku bakalan bahas contoh soal perhitungan yang bisa dibilang ini ringkasan dari video aku sebelumnya yang seperti menghitung rasio-rasio di laporan keuangan gitu kan ya teman-teman. Selain itu juga menganalisis dari hasil perhitungannya. Contoh soalnya aku bacain dulu ya teman-teman. PT Hijau Tbk meraup laba bersih di tahun 2022 itu 5 miliar. Dengan jumlah saham beredarnya itu 25 juta lembar, total penjualannya itu 40 miliar, total ekuitas 110 miliar, total asetnya 130 miliar, total utang 20 miliar, dan PT Hijau Tbk ini berencana untuk melakukan ekspansi perusahaannya dan membutuhkan tambahan dana atau modal segar. Untuk memenuhi hal itu, PT Hijau Tbk merencanakan corporate action, yaitu HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu atau ya right issue gitu kan teman-teman, yang sudah disetujui oleh para pemegang saham melalui RUPS-nya, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana rasio right issue tersebut itu 3:6 dengan harga penembusan HMETD-nya itu adalah di harga 4.000, harga PT Hijau di market saat ini tuh harganya 4.800 per lembarnya. Dan juga ada pembagian dividen sebesar 400 per lembar saham. Adapun di sini contohnya, Mr. Y sudah memiliki 36.000 lembar saham PT Hijau ini di dalam portofolionya. Dengan harga pembeliannya itu pada waktu itu si Mr. Y itu kan 4.300 per lembar saham. Dari keterangan di atas, hitung berapa ROI dari Mr. Y. Nah, kita itu bakalan mencari return on investment Mr. Y, bukan si PT Hijau gitu ya teman-teman. Pertama, karena ditanyanya itu Mr. Y-nya, si ROI Mr. Y, dia kan awalnya punya 36.000, ditambah dengan rasio ROI-nya 3:6, dia bakalan bisa memesan lagi 72.000 si PT Y. Jadi 36.000 ditambah 72.000 sama dengan 108.000. Harga rata-ratanya pun seperti yang udah dihitung di atas gitu kan ya teman-teman. Dia itu punya 4.100. Kalau misalnya modal semua yang dia keluarkan dibagi jumlah lembar saham keseluruhan, seandainya dia ngambil raknya gitu kan, harganya tuh terbentuklah 4.100. Sementara harga di marketnya itu 4.800. Jadi keuntungan per lembar sahamnya si Mr. Y yang bakalan didapat 4.800 dikurangi 4.100 sama dengan 700 untung per lembar sahamnya. Nah, itu kan per lembar saham ya teman-teman. Kalau Mr. Y ini kan bakalan punya 108.000 lembar. Kita kaliin dengan 700 sama dengan keuntungan yang dia bakalan punya itu sekitar 75.600.000. Jadi return on investment-nya 75.600.000 yang tadi udah kita hitung dibagi modal awal ditambah modal baru yang bakal dikeluarkan si Mr. Y. Totalnya itu kan 442.800.000. Kita kaliin 100%, hasilnya tuh 17,07%. Return on investment itu kan digunakan buat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dalam investasi yang dilakukan. ROI itu sebenarnya idealnya tuh di 20% ya teman-teman. Tapi
Dengan dia punya ROI-nya 17,07%, cukup dikategorikan bagus. Tapi kalau misalnya seandainya di atas 20% itu makin bagus lagi. Ternyata nih, Misteria ini dengan si PT hijau dia bakalan isu, dia bakalan punya return on investment-nya itu 17,07%. Cukup tinggi ya teman-teman, walaupun sebenarnya masih kurang dari kita bilang ideal di 20%. Case-nya di sini, kalau dia nggak mau nebus RAI-nya, kita bisa jual nggak? Kan sebenarnya bukti RAI itu bisa diperjualbelikan ya teman-teman. Kalau seandainya kita nggak punya uang lagi buat nebus RAI, karena kan tadi kan butuh modal tambahan. Jadi si Mister Y harus punya uang 288 juta buat nebus lagi RAI-nya. Kita lihat harga di marketnya 4.800, harga RAI-nya 800. Artinya harga di market RAI-nya itu 800 gitu. Artinya kalau kita gak nembus RAI, untungnya tuh ya sekitar 72.000 dikali 800 sama dengan kan 57.600. Tapi kalau kita nebus RAI-nya, Misteria itu kan dapatnya 108.000 lembar dikali 700. 700 itu perhitungan dari untung per lembar sahamnya yang tadi udah kita hitung. Dari harga di market 4.800 dikurangin sama harga rata-rata 4.100 ya teman-teman. Ternyata kalau dia nebus RAI-nya itu untungnya lebih besar, 75.600.000 gitu ya teman-teman. Tapi kalaupun misalnya nggak punya uang, kita juga bisa ngejual hak RAI kita karena harga RAI-nya itu lebih murah dibandingkan harga di marketnya yang 4.800. Jadi kita bisa jual bukti RAI-nya. Beda cerita kalau misalnya harga RAI-nya itu lebih mahal dibandingkan harga di market. Soalnya aku bakalan bahas di video berikutnya. See you next time.